Halo guys, kembali lagi di TCS, teman cerita seram. Cerita di episode ini, aku akan membawakan pengalaman dari Tweet X yang berjudul Resiko Kontrak di Dekat Kampus. Nah, ini adalah cerita horornya sewaktu tinggal dekat kampus dulu guys. Pokoknya serem banget. Jadi tanpa menunggu lama-lama lagi, kita langsung saja mulai ceritanya. Setelah setahun belajar dari rumah akibat pandemi COVID-19, aku merasa senang. Akhirnya bisa kembali kuliah di kampus dan bertemu teman-temanku. Bersama mereka, kami pun sibuk nih mencari rumah kontrakan setelah diizinkan kembali buat ke kampus secara offline. Setelah berkeliling, kami menemukan tempat yang cocok. Hatiku saat itu terasa aneh melihat rumah 2 tingkat yang hanya dihuni oleh seorang wanita. Wanita tersebut kebetulan mahasiswi di universitas yang sama denganku. Dan yang lebih aneh, dia adalah pemilik rumah, bukan penyewa rumah itu. Awalnya, kita merasa nggak enak gitu, melihatnya tinggal sendirian di rumah 2 lantai. Tapi pada akhirnya, aku setuju, karena teman-temanku sudah menyetujui dan membayar kontrak bersama. Awalnya, perasaan tidak enak itu muncul. Tapi ada pikiran lain nih yang aku rasakan. Aku gembira, karena aku bisa berhasil kembali ke kampus dan tinggal serumah dengan sahabat-sahabatku. Nah, ketika tiba di rumah tersebut, aku merasa gak enak saat pemilik rumah menyambut kami. Meskipun wajahnya terlihat aneh dan semacam tidak terurus, aku menyimpan perasaanku agar tidak merusak suasana di hari pertama kami. Pada hari itu ya, kami semua sibuk membongkar barang dan menghias kamar baru kami. Aku, Syafikah, bersama 2 temanku berbagi satu kamar besar. Sementara 2 temanku yang lainnya memilih kamar yang lebih kecil di sebelahnya. Pemilik rumah yang tinggal di lantai bawah memilih kami untuk tinggal di sana karena kamar kami lebih dekat ke dapur dan memiliki kamar mandi dalam. Malam itu, ketika kami sibuk membongkar barang, aku melihat seseorang di luar kamar. Awalnya, aku mengira itu pemilik rumah. Aku pun memanggil namanya. Namun saat itu tidak ada jawaban. Jam pun menunjukkan pukul 1 pagi kan. Aku pun memutuskan untuk tidur. Kejadian serupa terjadi setiap hari. Saat kami membaca Al-Quran dan melakukan sholat berjamaah untuk menghindari gangguan makhluk halus, aku menyadari nih bahwa bukan hanya aku yang mengalami suatu hal yang aneh. Teman-temanku juga pernah mengalami hal yang serupa, meskipun mereka tidak mau bercerita karena takut. Tidak tahan dengan gangguan yang kami alami, aku dan teman-temanku mencoba meminta bantuan ustadz di kampus untuk membersihkan rumah kontrakan kami. Meskipun pemilik rumah tidak setuju ya, tapi kami tetap tuh nyoba buat bersihin kontrakan itu. Tapi setiap kali kami membaca Al-Quran atau memanggil ustadz, keadaan malah menjadi lebih buruk. Bahkan ada teman yang mengalami kerasukan. Dan makhluk itu menyerupai teman-teman kami, bahkan mengganggu kami setiap harinya. Jika kami mengadu atau memanggil ustadz datang, pasti makhluk itu akan mengamuk dengan berbagai caranya. Dan yang jadi janggal dan aneh ya, pemilik tuan rumah selalu terlihat senang, meski rumah kami itu sering diganggu oleh makhluk halus. Maka dari itu kita tuh kayak curiga gitu sama si tuan rumah itu. Wanita itu bahkan menuduh kami membuat cerita dan mengada-gada kepada ustadz tentang gangguan hal-hal aneh tersebut. Namun, saat kekacauan terjadi, tuan rumah itu entah menghilang, entah kemana dia berada. Pokoknya tuan rumah itu tidak ada di rumah sama sekali setiap ada kejadian horor. Pada suatu malam, kami semua melarikan diri dari rumah itu. Ketika ada nih, makhluk yang muncul di hadapan kami. Makhluk hitam itu dengan bulu lebatnya, yang tinggi dan besar, membuat kami begitu ketakutan. Meskipun sebelumnya kami sudah diganggu dan memutuskan untuk tidur bersama, gangguan itu terus berlanjut, hingga salah satu teman kami pun menjerit karena melihat makhluk itu ada di depan pintu. Dalam keadaan panik, kami pun melarikan diri dari rumah, karena saking takutnya saat itu. Yang misteriusnya lagi ya, tuan rumah itu hanya berdiri di depan pintu, tanpa berbuat apa-apa. Bahkan saat kami ketakutan dan melarikan diri, dia hanya diam dan melihat kami yang ketakutan. Meskipun sudah sebulan berlalu, dan kami pun sudah pindah dari rumah itu, aku masih penasaran nih, dengan identitas siapa sih sebenarnya tuan rumah itu. Dan saat kembali ke rumah untuk mengambil barang, tuan rumah tetap tidak terlihat di rumah itu. Kira-kira
Siapa gitu dia? Kalau kalian gimana? Kira-kira itu sosok apa sih? Coba dong tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, jadi sampai di sini aja ceritanya. Kalau kalian suka nih, jangan lupa untuk pencet like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dari YouTube channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.